Tatang senantiasa sehat, salam buat keluarga. Beliau adalah ketua alumni HJMDA 2016. Sangat terharu saya juga beliau bisa memberikan kesempatan untuk sambutan di hari yang mulia, bulan yang mulia, ya. Kesempatan yang mulia, semoga menambah keberkahan buat Haji Tatang dan teman-teman alumni HJMDA 2016. Ya, seperti yang dikatakan Haji Tatang memang diundang semua, tapi kita sangat memaklumi karena situasi, kondisi, dan yang lain hal. Dan selanjutnya mengenai Ramadan berlimpah pahala. Banyak sekali keterangan-keterangannya di ayat, juga tentunya di hadis tentang daripada keutamaan bulan Ramadan ini atau daripada pelaksanaan ibadah puasa. Sedikit mukadimah yang kita perlukan saat ini, yang kita perlu pahami saat ini, dan yang perlu kita ambil nilai setelah beberapa kali kita bertemu dengan Ramadan, beberapa kali kita melaksanakan ibadah puasa, mengenai syarat rukun yang membatalkan, insya Allah sekarang itu adalah lebih mudah untuk kita dapatkan, untuk kita pelajari, baik dari pengajian majlis taklim langsung di madrasah, di masjid, di TV, di media, bahkan di WA grup, ya. Bukan hal yang sulit lagi sekarang ini untuk mendapatkan guru untuk kita belajar agama, karena begitu mudahnya. Karena sudah dengan adanya medsos yang sangat canggih ini memudahkan kita untuk belajar. Jadi yang susah itu adalah sekarang tinggal kemauannya untuk kita belajar. Nah, yang terpenting adalah setelah bertemu beberapa kali dengan Ramadan, dengan puasa, ya, Al-Abah sekarang udah umur 51. Jadi kalau sejak akil balik umur 15 tahun, berarti sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan, sudah berapa kali melaksanakan ibadah puasa. Ini contoh umur Abah, berarti kan sudah lebih dari cukup sebetulnya. Nah, terutama mungkin yang kelahirannya lebih tua lagi dari Abah, yang muda-muda seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, dan ini adalah Ramadan yang kedua. Ini adalah Ramadan yang kedua kita berpuasa di bulan Ramadan 1442 Hijrah 2021 Masehi, dalam masih dihantui rasa takut adanya wabah COVID-19 ini. Maka dulu pernah Ki Hajar Dewantoro mengatakan, Buya Hamka pernah mengatakan, Dr. Idam Holib pernah menyatakan, Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musadad, tokoh NU di Garut, juga pernah menyatakan. Kemudian Dr. Miftah Farid MUI Bandung juga pernah menyatakan. Agim juga pernah menyatakan. Semua hampir para ulama, para ustadz, para dai, para guru, para dosen di perguruan tinggi hatta sampai tingkat SD, TK menyatakan bahwa yang diperlukan sekarang ini mengisi sesuatu yang bersifat ruhiyah. Kalau bahasanya Pak Wasil, orang UIN, itu something spiritual. Ya, jadi ada hal yang kosong sekarang ini yang dicari oleh kita. Kalau puasa mah tidak susah menahan lapar dan haus, dari sejak imsak sampai maghrib sudah banyak yang lolos, sudah banyak yang lulus. Nggak anak kecil, nggak remaja, nggak dewasa, lulus. Pertanyaannya, termasuk Abah tentunya, dapatkah sesuatu yang bersifat ruhiyah itu? Ya, yang kita cari sekarang adalah something spiritual. Terlebih dalam wabah COVID-19 ini, hati kita, rasa kita, kepedulian kita terhadap sesama, adakah tumbuh di kita?
kepedulian terhadap mereka yang lapar, kepedulian kepada mereka yang mengajar di kampung-kampung, alif batasa, Qur'annya udah butut, Qur'annya udah robek, musolanya mau roboh. Adakah kepedulian kita di situ? Para muadzin, para imam, para guru ngaji yang mengajar tiap hari, yang gajinya adalah 3 bulan, 30 hari. Adakah kita kepedulian untuk kita kepada mereka? Adakah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, atau yang ingin melancarkan Al-Quran, atau yang ingin belajar agama? Haruskah kita dengan ta'rif, berperang dengan ta'rif? Oke lah kita ngajar kalau dibayar sekian, oke lah dakwah kalau jamaahnya banyak. Bisakah kita sekarang mengajar, memberikan ilmu agama, pencerahan kepada mereka tanpa bisyarah, kata anak santri, tanpa dibayar? Inilah something spiritual yang terjadi saat ini. Kita akan luar biasa ini, Masya Allah ya. Kemudian sekarang ada gerakan sedekah Ramadan. Wallahi, 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 dari sedekah Ramadan ini memang full time untuk mereka. Untuk siapa? Untuk mereka guru ngaji kita, imam kita, marabot kita, ya, guru madrasah kita yang di kampung sana, yang jauh dari hiruk pikuk keramaian kota. Kita datang, kita berikan bingkisan yang tentunya tidak akan disebut satu persatu bingkisannya karena takut buntin melotot, gak kebagian. Luar biasa pokoknya isinya. Ya, kita tidak ingin memberikan sesuatu yang sepele, tapi ingin yang ya paling, kalau nggak luar biasa paling tidak bisa diterima. Alhamdulillah sudah siap sebagian, kita tinggal turda. Yang kedua insya Allah nanti tanggal 26, 27, 28 ya, di salah satu pelosok negeri di Indonesia ini. Nah, ini dalam rangka juga untuk mengisi sesuatu yang bersifat ruhiyah itu. Sehingga dulu Abang dapat cerita, Mas Wasil, kalau kita ngaji puasa itu artinya apa, rukun itu apa, itu sudah bisa dibaca ya. Kemudian tentang keutamaan puasa, hadisnya juga kadang-kadang jamaah lebih pinter sekarang mah ya. Yang nggak ngaji, yang nggak pesantren juga udah bisa nyebar-nyebar hadis zaman sekarang mah, luar biasa lah pokoknya. Nah kita akan lihat di sisi yang lain. Dulu pernah dapat cerita seekor kera betina menjerit histeris karena anaknya diambil sang pemburu. Pertanyaannya Pak Haji Tatang, kenapa ibu kera betina itu menjerit histeris karena anaknya diambil sang pemburu? Ibu Entin, Umi Betty, siapa lagi yang hadir nggak kelihatan sama Abah nih? Yang namanya anak ya sayang banget. Sayang banget, walaupun di binatang ya. Iya. Gak ada yang tinggal makan anaknya. Walaupun di binatang Jitatang ya. Ya, apalagi manusia. Binatang pun seperti itu. Dulu Abah waktu kecil, Umi Betty kalau di kampung dulu, kalau induk ayam betina habis mengerami telurnya, kemudian jadilah anak ayam, coba kita mainkan tuh anaknya. Cek orang Sunda mah heureyan. Gebah, syuk, ibunya pasti marah, lari ke kita, mau ngebintih kata orang Sunda. Kenapa? Sayang sama anak, jangan ganggu dong anak saya lagi mamam itu jagung, gitu umpama. Karena ada rasa sayang itu. Seorang ibu tua renta kemarin lihat di salah satu media TV, bahkan di medsos, bahkan ditayangkan supaya kita ibah, supaya kita prihatin, supaya kita mendoakan, supaya kita membantu seorang ibu tua renta yang sudah tidak berdaya, masih rela menunggui anaknya yang terbaring di rumah sakit, padahal ibunya sudah tua renta tak berdaya. Itulah kasih sayang seorang ibu kepada anak. Sekarang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, majelis taklim di mana-mana, pengajian di mana-mana, majelis zikir di mana-mana. Yang dicari apa? Yang dicari yang kita obrolkan tadi, sesuatu yang bersifat ruhiyah, pengamalannya dalam kehidupan dalam kondisi seperti wabah COVID-19 ini. Maka
Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila jaa datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat kang den dibukakan abwabul jannah, pintu surga. Wabulikat abwabun nar, dan ditutupnya pintu neraka, wasubidatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam nomor urut 3277. Hadis riwayat Imam Muslim dalam nomor urut 10.079. Apabila datang bulan Ramadan, kata Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka, belenggunya setan-setan. Ini menunjukkan keagungan daripada Ramadan. Bukan karena semata-mata itu, tetapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang benar-benar Ramadan itu sehingga bertabur pahala. Tapi kalau kita tidak jaga mata kita, tidak jaga telinga kita, tidak jaga lisan kita, tidak jaga penciuman kita, maka puasa kita nol. Itulah yang tadi disebutkan. Sudah berapa kali kita bertemu Ramadan, sudah berapa kali kita berpuasa, tapi kok nggak didapatkan sesuatu yang bersifat ruhiyah. Orang kena bencana, kita nggak merasa sedih. Ulama wafat, ulama besar wafat, nggak merasa sedih. Kemarin Buya Uci di Tangerang, Cilongok, salah satu ulama besar, kita kehilangan. Sehingga bagi orang-orang yang beriman dengan kehilangan ulama itu merupakan musibah. Dulu guru-guru abah di kampung mengatakan pasak-pasaknya bumi itu adalah ulama. Sedangkan ulama yang benar-benar jadi pasak bumi sekarang satu persatu sudah tiada. Coba hitung di Tasik siapa? Di Tasik yang menjadi pasak bumi juga sudah nggak ada. Terakhir Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Mama Khair Apandi, terakhir. Kesininya nggak ada lagi. Ya ada putra-putrinya. Di Garut terakhir yang wafat adalah Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musada. Setelah itu ada nggak? Nggak ada. Yang benar-benar menjadi sosok. Jakarta terakhir yang wafat adalah Mu'alim Syafi'i Hazam. Di Jawa begitu banyak. Sekarang timbul yang muda-muda. Bukan nggak bagus-bagus, tapi yang betul-betul menjadi kokoh, menjadi penyangga untuk iman, untuk umat, hampir sudah tidak ada sekarang di Indonesia. Sementara mereka adalah menjadi pasak bumi. Ini harusnya menjadi sesuatu kesedihan yang sangat mendalam bagi kita. Dikala zaman seperti ini, dikala wabah fitnah, wabah corona, wabah-wabah yang lainnya banyak, para ulama yang menjadi panutan kita meninggal, termasuk Syekh Al-Jabri. Nah, oleh karenanya kita beruntung, sangat beruntung dengan adanya momen pengajian yang sederhana ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita meraih sesuatu yang bersifat ruhiyah itu. Karena zaman sekarang adalah something spiritual, orang nggak ada itu ruhiyah ini nggak ada. Sehingga pantas kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh yang banyak digiring ke neraka oleh Allah adalah dari golongan jin dan manusia. Allah tidak menyatakan monyet, Allah tidak menyatakan anjing yang kita benci, Allah tidak menyatakan harimau yang buas, Allah tidak menyatakan singa yang bisa menerkam, Allah tidak menyatakan ular sanca yang bisa melilit badan kita dan memakan kita. Tapi Allah nyatakan jin dan manusia. Penghuni neraka itu jin dan manusia. Yang bagaimana manusianya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang punya hati tapi tidak peka, tidak berperasaan, ya nyabok.
istrinya, nampar istrinya dari seorang suami, sudah tidak merasa itu dosa. Ya, mengkhianati amanah sudah tidak merasa dosa. Bantuan bakti sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dilebok oge ku pejabat. Goblok tak pejabatna. Kudu nama dia gitu. Kenapa? Karena sudah membunuh bukan ratusan jutaan mereka yang berhak menerima. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, karena hatinya sudah tidak peka, hatinya sudah tidak berperasaan. Bahkan bukan hanya menteri yang makan baksos itu, tapi sampai Pak Lurah di kampung-kampung. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak mendengar. Nasihat yang baik dari ulama, nasihat baik dari seorang kiai, nasihat baik dari seorang ustadz yang jujur hatinya, tidak mau didengar. Apaan itu ngomong itu? Kayak bisa aja ente. Malah diledek. Maka terjadilah sekarang ya pembunuhan karakter kepada para ulama yang berdakwah di jalan yang benar. Walahum adhanun la yasma'una biha, kenapa? Karena sudah tidak mau mendengar nasihat agama. Itu di kalangan masyarakat juga sama. Walahum adhanun la yasma'una biha, kalau mendengarkan nasihat kata-kata baik gak mau. Ini yang menyebabkan kebanyakan yang ke neraka itu dari jin dan manusia. Kemudian yang ketiga apa? A'yun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak melihat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumidukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masih kekeh marane kabeh dengan kekufuran, masih tetap kalian dengan kufur, sementara Allah yang meninggikan langit, yang meratakan bumi, yang menegakkan gunung, menghembuskan angin, siang berganti dengan malam masih ta'at, matahari bersinar masih ta'at, rembulan matahari menyinari di 14 tanggal 14 masih ta'at. Masihkah kita kufur terhadap ayat Allah, bagaimana Allah mematikan dan menghidupkan? Kok tidak melihat dengan mata? Ketika Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga, wabah COVID-19, apakah masih menutup mata kita bahwa ini adalah pengadilan Allah bagi mereka yang zalim? Karena kehidupan umat manusia sudah sampai kepada titik hedonistik, kecintaan kepada dunia yang merupakan ukhrawi. Mungkin ini adalah jawaban dari kelengahan manusia karena sudah melupakan akan kuasanya Allah. Karena kesombongan manusia punya nuklir, kesombongan manusia punya teknologi komputer, kesombongan manusia karena punya alat-alat canggih. Ama Allah dibalik kuman anu leutik, kuman yang kecil yang belum kelihatan jelas yang namanya si COVID itu yang katanya dari pulau Cina itu, yang belum tahu jelasnya juga. Eleh manusia itu, kalah manusia. Jangankan RT, RT mah terlalu kecil, presiden Indonesia. Jangankan Raja Saudi aja takut, yang banyak duitnya takut sama si COVID mah. Saking takutnya sampai hari ini haji dan umroh belum jelas buat Indonesia. Yang dituding si COVID. Abah Syukur nggak ngaji-ngaji di Majelis Talib Umi Beti, kasihan banget si Abah Syukur, 1 tahun nganggur, 2 kali Ramadan Abah Syukur nganggurnya, kan ada lagunya itu. Tudingannya si COVID. Udah dapat jadwal ceramah banyak ini di Ramadan, tiba-tiba 2 minggu mau sepenambahan Ustadz, maaf, kenapa taraweh doang ceramahnya nggak ada? Kenapa? Si COVID. Semua gara-gara si COVID. Aduh, semua gara-gara si COVID. Gak majelis talim, gak di majelis zikir, si COVID. Jauh sebelum Ramadan, Wapres sudah menyatakan taraweh di rumah saja dianjurkan, terutama yang kuning, yang merah daerahnya. Kenapa? Si COVID. Anak-anak teman kita yang dari Hongkong mau pulang ke Indonesia, hati-hati, dikurung 14 hari dulu atau 7 hari. Kenapa dikurung dulu? Si COVID. Dari Indonesia mau ke Hongkong, belum bisa masuk kota Hongkong.
Sebelum 14 hari dikurung dulu. Kenapa? Karena si COVID. Gak boleh balik ke Indonesia karena si COVID. Yang di Indonesia gak boleh ke sana karena si COVID. Jangan-jangan di suami istri gak anu juga karena si COVID. Nauzubillah ya. Jadi semua COVID. Oleh karena itu, inilah apakah kita masih tidak melihat mata kita? Ya, oleh karena itu, kalau sudah mata tertutup, hati tertutup, telinga tertutup, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang mata dikerabetina, nangis anaknya diambil pemburu, masih ada sayang kok sama anak. Ya, ayam betina marah karena anaknya diganggu oleh kita. Kenapa? Karena masih sayang sama anak. Betul? Harimau yang buas saat anaknya lahir mah dijilatin tuh pundaknya sama ibunya harimau yang buas itu. Kenapa? Karena ada sayang. Innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmah. Allah tuh menciptakan rahmat 100. Satu diturunkan ke muka bumi, 99 untuk ahli surga nanti. Jangan bayangkan yang 99. Yang satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi dibagi untuk seluruh manusia, binatang, untuk tongo. Bapak makan anak, anak makan ibu, guru makan anak muridnya, anak murid makan guru, orang kaya udah gak puas makannya kan, kalau orang miskin kayak model kita besok masih makan gak ya, paling begitu kita dapat nasi enggak ya. Orang kaya kan besok makan di mana nih? Gitu, apa di Depok, apa di Puncak? Itu orang kaya itu. Orang sudah terlalu kaya, ngomongnya lain-lain, besok siapa yang dimakan? Ini something spiritual. Abah kan ceramah nggak biasa begini. Sekarang begini, kenapa? Karena termotivasi Ramadan bernilai pahala, nggak akan dapat pahala kalau pelakon binatang masih dipelihara. Ya mudah-mudahan ada pejabat yang dengar atau siapa yang dengarnya, karena ini mah nasihat, nggak mungkin ditangkap, dan nggak melawan hukum, ini mah nasihat. Nah itu ya, oleh karenanya kata Allah, kebanyakan di neraka itu dari jin dan manusia.